Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Coretan Makna. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton channel YouTube ini. Kali ini saya akan menginformasikan informasi terupdate terkait CPNS 2024 atau perekrutan CASN di tahun 2024. Bagi yang menyukai video ini silahkan di like, subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari informasi CPNS selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas informasi terkait CPNS 2024 yang akan ditempatkan di IKN. Bagaimanakah informasi lebih lanjut tentang ini? Kita langsung simak berita berikut ini ya. Jadi teman-teman, untuk perekrutan 250.000 CPNS di instansi pusat itu akan ditempatkan di IKN teman-teman. Nah, pembukaannya itu dikabarkan pada pekan terakhir bulan Maret ya. Jadi pada pekan terakhir bulan Maret itu akan dibuka pendaftaran CPNS 2024. Ini sudah berlangsung dengan pendaftaran sekolah kedinasan ya, maupun seleksi P3K ya. Nah teman-teman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa ada sebanyak 250.000 calon pegawai negeri sipil tahun 2024 yang fresh graduate itu akan ditempatkan di ibu kota yang baru, yaitu di IKN Nusantara. Nah ini perlu di highlight teman-teman, berarti perekrutan ini adalah perekrutan yang untuk instansi pusat ya, yang dimana dari Menteri Menpan RB itu menyebutkan akan ditempatkan di IKN. Untuk proses pendaftaran itu akan dibuka di bulan Maret pekan terakhir. Jadi buat teman-teman yang tahun ini ada rencana untuk mendaftar CPNS ataupun mendaftar P3K maupun mendaftar di sekolah kedinasan, persiapkan diri kalian dengan sangat baik. Nah, di sini Presiden itu memerintahkan untuk membuat skenario komprehensif terkait rencana pemindahan ASN secara menyeluruh. Nah, termasuk pada perekrutan 2024 itu sudah akan ada formasi khusus yang memang disediakan untuk fresh graduate yang akan ditempatkan di IKN teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian untuk bisa lolos di seleksi CPNS tahun ini. Dan yang terbaru juga teman-teman, selain adanya formasi khusus yang akan ditempatkan di IKN, pada seleksi CPNS tahun ini itu akan dinaikkan untuk nilai ambang batas ya. Jadi buat teman-teman harus bisa mempersiapkan diri dari sekarang, karena kabarnya nilai ambang batas SKD CPNS 2024 itu akan dinaikkan ya. Kita belum tahu secara pasti, secara resmi berapa nilai SKD yang menjadi nilai ambang batas masing-masing subtes. Namun teman-teman harus sudah mempersiapkan diri dari sekarang. Dengan meningkatnya nilai SKD berarti peluang lolos CPNS itu akan semakin kecil ya. Bagi teman-teman yang belum paham terkait nilai ambang batas SKD CPNS 2024, itu adalah nilai yang minimal harus diperoleh untuk masing-masing peserta agar bisa lolos ke seleksi selanjutnya ya. Namun lolos ke seleksi selanjutnya ini dipertimbangkan selain dari NAB ya teman-teman, NAB yang memenuhi, dilihat juga dari nilai yang paling tinggi. Jadi target utama adalah lolos passing grade. Kemudian teman-teman harus memiliki skor yang tinggi ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan formasi, teman-teman bisa lolos ke seleksi kompetensi bidang. Nah, ketika nilai SKD ini tinggi teman-teman, maka peluang lolos SKD CPNS akan semakin kecil karena nilai ambang batasnya akan semakin tinggi kan. Kemudian peserta yang akan lolos SKD juga akan semakin yang berkualitas yang akan didapatkan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa lolos
di seleksi CPNS tahun ini. Jadi aku saranin buat teman-teman belajar dari sekarang, persiapkan diri dari sekarang dengan sangat baik ya. Kemudian teman-teman, persaingan antar peserta akan sangat ketat, apalagi untuk kementerian itu lawannya satu Indonesia. Jadi teman-teman langsung harus mempersiapkan diri dari sekarang, mengingat Menpan RB sudah menyatakan bahwa akan ada kenaikan untuk passing grade yang akan harus teman-teman capai di tahun ini ya. Persaingan akan semakin ketat. Kita lihat selanjutnya apa saja yang akan terjadi ketika nilai ambang batas SKD meningkat. Akan terjadi kompleksitas soal-soal SKD teman-teman. Jadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi nilai ambang batas SKD itu adalah soal-soal SKD-nya akan bervariasi. Ini juga akan menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman yang akan daftar tahun ini ya. Nah, semoga saja jumlah SKD masih sama dari tahun-tahun sebelumnya ya, adalah 110 soal. Kalau misalnya jumlahnya juga bertambah, itu akan mengurangi waktu yang terbatas. Penyelesaian soal SKD itu teman-teman butuh 100 menit untuk menyelesaikan 110 soal. Jadi teman-teman harus bisa menyelesaikan satu soal itu kurang dari 1 menit ya. Oleh karena itu teman-teman, aku ada rekomendasi bimbel yang bisa kalian ikuti ya, Bimbel Intens CPNS 2024. Salah satu program untuk bimbel CPNS untuk melatih kemampuan kalian sudah seberapa jauh kalian menguasai materi SKD, mulai dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Kemudian di bimbel ini juga sudah disediakan teman-teman ada live class intensif 2 kali sehari, dimana untuk live classnya ini teman-teman bisa dapatkan videonya ya. Jadi ada rekaman videonya bagi teman-teman yang sibuk atau tidak sempat mengikuti live. Di setiap hari Senin sampai Jumat itu ada live kelasnya 2 kali sehari, dan teman-teman kalau tidak sempat ada videonya, jadi bisa diputar ulang. Kemudian selanjutnya ada 15 paket simulasi CPNS yang sudah sesuai dengan FR soal terbaru ya. Jadi jangan khawatir, ini sudah disesuaikan dengan FR soal tahun 2023. Selanjutnya teman-teman akan dapatkan ada bonus 40 simulasi SKD CPNS 2023. Kemudian ada materi SKD CPNS 2024, ada 90 paket latihan soal TKP, dan ada 60 paket latihan soal harian TWK. Ini akan membantu teman-teman memaksimalkan potensi ya, memaksimalkan kemampuan kalian mempersiapkan seleksi CPNS tahun ini. Selain itu teman-teman, di sini ada variasi ya. Jadi mau ambil 1 bulan, mau ambil 3 bulan, 6 bulan sama 1 tahun, itu harganya worth it sekali untuk teman-teman yang baru lulus kuliah. Ini sangat-sangat ramah di kantong dengan fasilitas yang cukup banyak. Teman-teman sudah bisa dapatkan harga, bahkan ada yang hanya 100.000 atau 99.000 saja. Jadi jangan ditunda-tunda teman-teman untuk belajar. Apalagi di bimbel ini sudah dilengkapi dengan fasilitas yang benar-benar lengkap sekali ya. Jadi silakan jangan ditunda-tunda. Untuk link pendaftaran nanti saya simpan ada di kolom deskripsi video ini. Gunakan kode promo yang saya tampilkan ini agar teman-teman bisa dapatkan potongan ya. Potongan harga 25.000. Dan jangan lupa buat yang mau daftar P3K juga, di sini aku tampilkan kode promonya. Untuk linknya juga saya akan tampilkan di kolom deskripsi. Semoga kalian semua bisa lolos CPNS tahun ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.